kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik yang Allah berikan, kesempatan yang kembali Allah berikan, sehingga kita punya kesempatan pagi ini menunaikan satu faridah Allah, sekaligus mempelajari hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih berada dengan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Taman bagi orang-orang saleh, dari kalam, dari sabda Sayyid al-Mursalin, penghulu para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, di pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membuka bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang kita maksud adalah bab as-sidq, bab kejujuran ataupun jujur, as-sidq. Jujur yang kita maksud jamaah kaum muslimin bukan cuma jujur dalam definisi yang sangat sempit, yaitu jujur ucapan, tapi bab ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi as-sidqu, alif lam dari kata as-sidqu itu alif lam listighraqil jins, mencakup semua bentuk kejujuran. Itu alif lamnya itu alif lam istighraqil jins. Itu bukan cuma jujur ucapan saja. Kalau kita paham sekarang dia itu orang jujur, artinya tidak dikenal menipu, tidak dikenal berbohong. Padahal alif lam di sini itu alif lam listighraqil jins, mencakup semua kejujuran. Jujur perbuatan, jujur penampilan, jujur ucapan. Dan itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sadar atau tidak sadar, ini penyakit ketidakjujuran itu sudah menjadi penyakit yang menimpa banyak kaum muslimin. Jujur ucapan, jujur perbuatan, yang kadar minimalnya para ulama mengatakan yang tersembunyi dari anda itu sama seperti yang nampak. Itu jujur perbuatan, itu minimalnya. Seharusnya batin kita itu jauh lebih baik dibandingkan zahir, tapi minimalnya saja yang batin anda itu, yang anda sembunyikan pada diri anda itu sama seperti yang anda nampakkan. Maka kita mengatakan musyrik, pelaku syirik itu tidak jujur. Mereka mengangkat slogan tauhid tapi melakukan kesyirikan, ataupun bahkan lebih parah lagi, mendakwakan kesyirikan mereka itu tauhid. Mubtadi, pelaku bid'ah, tidak jujur, mengangkat slogan cinta Rasul, melakukan kebid'ahan. Tapi tidak jarang dari mereka justru kebid'ahan itu dijadikan sebagai simbol cinta Rasul. Tidak jujur. Murai,
yang melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian manusia tidak jujur. Kita mendakwakan keikhlasan, padahal ketika kita salat tadinya kita memperbaikinya supaya mendapat pujian manusia, tidak jujur. Belum lagi kita berbicara tentang jujur penampilan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anda tampakkan dari penampilan Anda itu sesuai dengan nikmat Tuhan yang Allah berikan kepada dirimu. Nah, orang gasin dia kaya, tidak jujur, sehingga terpaksa tertuntut diri dengan tuntutan-tuntutan kehidupan yang seharusnya itu tidak diperlukan. Itu tidak jujur. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang pertama disebutkan oleh Imam An-Nawawi itu panggilan untuk semua orang yang beriman. Quran surat At-Taubah 119, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita merujuk ke perintah siam di bulan suci Ramadan, takwa ini justru menjadi target ataupun efek dari siam itu sendiri. La'allakum tattaqun. Para ulama mengatakan kata tattaqun di situ itu fi'il mudhari yang memberikan arti istimrar wa dawam, muwadhabah, berkelanjutan. Jadi takwa itu bukan cuma selesai Ramadan tapi berkelanjutan. Di sini Allah memanggil kita kembali untuk bertakwa, tapi kemudian Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian itu bersama orang-orang shadiq, bersama orang-orang jujur. Kita sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya, ini merujuk kepada kisah 3 sahabat Rasul yang tidak ikut serta ketika perang Tabuk, kemudian Allah berikan taubat kepada mereka. Itu Mirarah, Umayyah, dan sahabat yang perawinya itu Ka'ab ibnu Malik. Kalau Anda dengar itu kisah kemarin hari, bagaimana pentingnya kunu ma'as shadiqin, membersamai orang jujur. Kalau kita lihat kisah kemarin hari itu, sebelum pulang Rasul dari Tabuk, itu keluarganya tidak jujur. Ka'ab seperti orang munafik saja, bilang saja uzurmu apa? Ya Rasulullah, buah kurma nanti me panen lo. Sampaikan saja, minta ampun. Rasul minta ampun, pasti diampuni. Nanti jangan lagi engkau berdosa seperti itu. Itu bisikan keluarganya. Betapa sering kita dapat bisikan seperti itu. Alah necok ju 3 mantap. Raya 3 necok mantap. Cok 3, 2 ke, lega dalam penjara. Seperti itu jamaah kaum muslimin. Dibisik. Anda sekali saja berbohong di depan Rasul, masa enggak bisa berbohong sekali saja? Rupanya Ka'ab menceritakan, saya sudah mempersiapkan bahan, sudah siap argumen. Ini datang Rasul langsung, ini ya Rasul, laki maaf, faktor ini 2, 3, saya tidak bisa ikut perang. Semua orang munafik datang, itu yang ramai, yang tidak jujur. Ya Rasulullah, saya punya ini, saya punya anak, istri sakit, nyo sakit, macam-macam. Rasul cuma biasa saja menanggapi. Karena orang munafik, ketidakhadiran mereka itu berkah. Kalau mereka berangkat yang masalah ini, ya silahkan berangkat. Minta ampun, Rasul minta ampun. Tapi kita ingat, Al-Quran mengatakan, wa illam tastaghfir lahum, minta ampun untuk mereka, aulan tastaghfir, atau kamu tidak minta ampun, la yaghfirallah, Allah tidak ampuni mereka. Walaupun Rasul minta ampun, tidak diampuni. Namun ketika masuknya Ka'ab, Rasul tradisinya pulang dari satu perjalanan, beliau salat sunnah 2 rakaat di masjid terdekat, dan di situ Masjid Nabawinya paling dekat dengan rumahnya. Ka'ab melihat Rasul, semua alasan argumen yang sudah disiapkan itu gadah mandu, hilang. Ketika melihat Rasul, yang ada saya harus jujur. Melihat
Ka'ab, baginda Rasul tersenyum, tapi Ka'ab mengatakan tersenyum wajahnya masam, marah, karena ini orang yang ditunggu. Berapa kali dalam perjalanan ke Tabuk Rasul bertanya, Ka'ab mana? Ka'ab mana? Orang ini tidak pernah meninggalkan perang bersama baginda Rasul kecuali perang Badar saja, karena itu pun mereka tidak tahu kalau Rasul akan berperang, karena rencana awalnya bukan perang. Ka'ab mana? Maka ketika melihat Ka'ab, Rasul tersenyum, memaksa dirinya untuk menyambut saat Ka'ab sebaik mungkin, tapi beliau marah, mengatakan, aina anta ya Ka'ab, kamu di mana? Kenapa tidak ikut bersama kami? Ya Rasulullah, kalau peperangan lainnya itu tidak pernah saya mempersiapkan tunggangan hingga 2 ekor. Perang ini betul-betul saya siapkan. Tunggangan sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan perbekalan. Tapi akhirnya dia mengundur-ngundur, entuk taja, akhirnya tidak berangkat. Ya Rasul, putuskan untukku. Apa keputusanmu? Atau keputusan Tuhan, keputusan Allah? Rasul mengatakan, pulang ke rumahmu, kita tunggu keputusan Allah. Pulang ke rumahnya, keluarganya kembali mengatakan, bangai kan? Balik ke Rasul, balik lagi, pasti nanti diterima. Balik lagi, coba lihat si fulan itu kasih alasan, kadangkala alasan minta makai hang diterima oleh Rasul. Balik lagi ke Rasul, dia mengatakan tidak, saya tidak akan berdusta di sisi baginda Rasul. Padahal di depan baginda Rasul beliau mengatakan, ya Rasul, kalau sekiranya aku di depan Kaisar, Raja Romawi, Kisra, Raja Persia, saya bisa mengeluarkan diri saya dari masalah seperti ini. Jarang long semulih gelah. Tapi ketika saya melihat Anda, yang saya inginkan cuma kejujuran. Keluarganya mengatakan, balik lagi, minta sama baginda Rasul, pasti diterima. Beliau cuma bertanya, siapa yang seperti saya? Ada 2 orang lagi yang mereka bodoh sepertimu. Nah, 2 roti yang mangai lagi ron. Siapa itu? Mirarah dengan Umayyah. Umayyah ini sudah tua renta. Beliau mengatakan, alhamdulillah, rupanya ada kawan. Ini maksudnya kunu ma'as sadiqin. Sendiri kita tidak kuat. Oh ada, alhamdulillah, ada masih yang jujur walaupun 3 orang. Makanya dalam ayat yang kita bacakan, jamaah kaum muslimin, kunu ma'as sadiqin. Betapa sering kita menjadi pembohong karena kita selalu membersamai para pembohong. Wailun lahu, celaka dia. Diulangi 3 kali sama Rasul. Siapa yang celaka itu? Man haddatsan nas, dia berbicara dengan orang, fayakdzib liyadhikan nas, kemudian dia berbohong supaya orang lain tertawa. Dan ini yang sering kita lakukan. Cerita yang sebenarnya kita plesetkan, kita ganti dan kita susupi dengan humor, dan humor itu sebenarnya hakikatnya dusta terhadap kejadian yang sebenarnya. Akhirnya orang tertawa. Apa kata Rasul? Wailun lahu, celaka untuknya. Wailun itu apa? Wailun itu, para sahabat ridwanullahu alaihi mengatakan, wailun itu satu wadi di neraka Jahannam, satu lembah di neraka Jahannam. Wadi yang luar biasa luas, luar biasa besar. Ketika Rasul mengatakan wailun lahu, wadi neraka itu untuknya. Untuk siapa? 3 kali Rasul mengulanginya. Untuk orang yang berbicara dengan manusia, kemudian dia berbohong supaya orang tertawa. Memang nikmat sekali jamaah, ketika orang lawan bicara kita itu senang dengan kita, tertawa dengan tanya. Mengata memang. Akhirnya terpancing kita berbohong lagi. Padahal kisah hakikatnya itu
ada unsur kebohongan yang membuat lawan dan kawan bicara kita itu tertawa. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat hadis pertama, hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud, Anda semua pernah membaca tentang beliau, mendengar tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul mengatakan khudul Quran min arba, ambil Quran ini dari 4 orang, Ibnu Mas'ud itu orang pertama yang ditunjuk. Khudul Quran min arba, ambil Quran ini dari 4 orang. Ibnu Ummi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Mu'adz ibnu Jabal, Salim ibnu Abi Hudzaifah. Ambil Quran dari 4. Ini yang pertama kali ditunjuk. Padahal ini seorang pemuda seperti pemuda lainnya. Sepeninggalanku kalian mengambil Quran itu dari 4 orang. Ibnu Mas'ud, kata Rasul. Ibnu Mas'ud sendiri bersumpah, fawalladzi nafsi biyadi, aku bersumpah dengan nama yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satu surat Al-Quran yang turun kecuali saya tahu di mana itu turun, dan tidak ada satu ayat yang turun kecuali saya tahu tentang apa ayat itu turun. Wallah, kata beliau, demi Allah, kalau saya tahu ada orang yang lebih tahu dari saya, tablughul ibil, untuk mendatanginya itu cukup dengan mengendarai unta, sungguh aku akan mengendarainya untuk menjumpainya. Nyo yang hana bak katanya, demi Allah, kalau ada yang lebih alim dariku tentang Quran, dan untuk mencapainya itu aku bisa dengan mengendarai unta, aku akan mengendarainya, aku berangkat. Cuma hana tidak ada yang lebih alim darinya. Ini Ibnu Mas'ud, jamaah kaum muslimin. Prosesnya panjang sehingga menjadi alim seperti itu. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, qadimtu minal Yaman, aku tiba dari Yaman ke Madinah, dan aku melihat Ibnu Mas'ud dengan ibunya itu tiap hari keluar masuk pintu rumah baginda Rasul. Hatta dhanantu annahu min ahli, sehingga aku berpikir Ibnu Mas'ud itu dan ibunya itu keluarga inti Rasul, karena beliau pendatang. Itu ada orang sosok itu tiap hari keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, sehingga saya berpikir Ibnu Mas'ud itu keluarga inti baginda Rasul, padahal itu sahabat lain seperti sahabat lain. Cuma ibunya punya kemuliaan. Ketika datang Rasul ke Madinah, anaknya ini Ibnu Mas'ud dimintakan untuk menjadi khadam baginda Rasul, pembantu baginda Rasul. Ini bahasa Acehnya tuha tuho, makin tuha makin muho. Ada orang tua kita rumahnya di belakang daya, di belakang pesantren, di belakang rumah tungku. Yang jabut urun jauh. Kita yang bertetangga dengan ustadz tidak ngaji, yang ngaji orang jauh, Pak. Yang tuha pungo, ya, bukan tuha tuho itu. Tuha tuho, dia tahu, oh, ini Rasul. Jadi khadam Rasul apa artinya? Anda jadi ulama, itu artinya. Ibunya Anas juga demikian. Orang membawa hadiah untuk baginda Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya hadiah lain. Yang aku punya cuma seorang putra nih, umurnya 10 tahun. Kamu jadikan pembantumu. Anas bin Malik pembantu baginda Rasul untuk semua kebutuhan rumahnya. Tapi kalau Ibnu Mas'ud ini pembantu baginda Rasul untuk siwaknya dan untuk sandalnya. Boleh orang alim, orang fadil yang punya kemuliaan itu mengambil orang yang membantunya, karena hakikatnya orang yang membantunya itu mendapat kemuliaannya. Anak kita hari ini dilapor ke orang tuanya, anak kemah tajak pesantrennya,
dumpu guyu oleh ustaz. Akhirnya bodoh. Siap berkhidmat untuk guru, berkhidmat untuk guru. Kemana disuruh pergi-pergi, walaupun untuk kebutuhan pribadinya. Ibnu Mas'ud ini kerjanya mencari pohon arak. Pohon arak itu pohon siwa. Pohon arak yang tinggi beliau naik. Beliau mencari itu ujung cabang yang paling hijau, paling mudah untuk baginda Rasul bersiwak. Dipotong, dipilih, diambil untuk baginda Rasul. Menyiapkan sandalnya, Rasul mau keluar, disiapkan sandalnya. Itu kerjanya Ibnu Mas'ud. Bahkan suatu ketika para sahabat Ansar itu tertawa ketika Ibnu Mas'ud di atas pohon arak. Ibnu Mas'ud itu pemuda kurus kering, badannya kurus, pahanya kurus, di atas pohon arak, angin padang pasir yang kencang. Ibnu Mas'ud itu digoyang di atas pohon arak. Para sahabat di bawah tertawa. Begitu ringannya Ibnu Mas'ud. Rasul bertanya, wa bima tadhakun, kenapa kalian tertawa? Coba lihat ya Rasulullah. Ma asyaddu syaqqai, ma adaqqu syaqqai, betapa kecilnya pahanya. Beo jengki. Mereka tertawa. Rasul mengatakan, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, wa innahuma la athqalu min uhudin fi mizanillah. Itu besok di hari kiamat ketika ditimbang lebih berat dibandingkan Uhud. Rupanya kita besok di hari kiamat yang ditimbang itu 3, badan juga ditimbang. Maka hati-hati, jangan sampai berat badan melebihi berat amal. Ya, badan ditimbang itu, buku catatan amal ditimbang, kemudian amal. Pertama akan ditimbang badan dulu. Rupanya timbangan di sana bukan seperti timbangan kita. Walaupun yang ditimbang badan, tapi yang keluar skornya, nilainya itu nilai amal juga. Kalau yang keluar memang berat badan, Ibnu Mas'ud akan jadi beratnya sedikit. Tapi Rasul mengatakan itu paha itu, 2 kaki itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan gunung Uhud. Jadi para ulama ahlu sunnah, 3 yang ditimbang besok di mizan Allah subhanahu wa ta'ala, buku catatan amal, badan kita, tubuh kita, kemudian yang ketiga amalnya. 3 itu ditimbang, tidak ada alasan untuk Anda mengatakan timbangan Allah itu tidak tidak adil. 1 saja ditimbang sudah cukup, tapi untuk memastikan menutupi mulut kita di padang mahsyar, 3-tiganya ditimbang. Dan Ibnu Mas'ud akan selamat dengan timbangan itu. Jamaah kaum muslimin, Ibnu Mas'ud mengatakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi, ini muttafaqun alaih. Tapi kalau merujuk ke riwayat Imam Muslim, kita tahu kalau ada 2 hadis, versi Bukhari, versi Muslim. Kalau untuk lafaz, pilih versi Muslim. Karena Muslim itu sosok yang gigih menulis hadis dari mulut gurunya. Kalau Imam Bukhari mengandalkan hafalannya, beliau mengatakan kadang-kala aku mendengar hadis di Kufah, aku menulisnya di Baghdad. Tapi kalau Imam Muslim, dia menulis di sisi guru. Kalau Anda merujuk ke lafaz hadis, pilih lafaz Muslim. Karena Muslim itu secara lafaz lebih detail. Karena dia menulis langsung di sisi guru. Walaupun Imam Bukhari hafalannya sangat kuat, kadang-kala mendengar hadis di Baghdad, nulisnya di Madinah, tidak masalah. Tanya yang masalah. 5 minit bantah dengar kata tepu pegang. Lebih hebatnya kita kalagenya hana tertulis lah. Ini jamaah kaum muslimin. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Dalam versi Imam Muslim itu ada kata alaikum, wajib bagi kalian. Dalam versi Imam Bukhari itu langsung inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu.
Kalau versi Imam Muslim, alaikum bisidq, kalian harus jujur. Kalian itu siapa? Apakah cuma kita kaum muslimin atau seluruh manusia maksudnya? Itu ummah dakwah. Semua masuk di dalam dakwah dengan hadis ini. Baik kafir harus jujur. Non muslim harus jujur. Muslim apalagi? Alaikum bisidq, kalian harus jujur. Wajib bagi kalian jujur. Kenapa? Itu menariknya baginda Rasul, petuahnya itu selalu diisi dengan argumen, alasan. Kenapa? Petuah kita hari ini untuk anak kita tidak kisah isi dengan alasan kenapa. Akhirnya anak kita yang dengar. Baik kaja, kijut, hana kijut, baik kaja. Itu bukan petunjuk Rasul seperti itu. Jangan pergi. Kenapa Abi jangan pergi? Nggak ada kenapa-kenapa. Kalau Abi bilang jangan pergi, jangan pergi. Ya Hitler ya. Itu bukan orang tua. Rasul mengatakan, kamu harus jujur. Kenapa? Karena sesungguhnya as-sidqu, jujur itu yahdi ilal bir. Jujur itu akan membawamu kepada kebaikan. Wal birru wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu membawamu kepada surga. Ini kita berhenti di sini. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Al-birru itu segala kebaikan. Maka kita mengatakan segala kebaikan itu dimulai dengan kejujuran. Dimulai dengan kejujuran. Allah punya nama Al-Barru. Al-Barru itu yang maha memiliki segala kebaikan. Maka kita menamakan anak kita dengan Abdul Barri, hamba dari Maha Al-Bar yang memiliki segala kebaikan. Al-Birru itu mushtaqun min ismillah, itu pecahan dari nama Allah Al-Bar. Al-birru itu khisalul khair, segala kebaikan itu al-bir. Kebaikan itu nanti membawa kita ke surga. Dalam ayatnya innal abrara lafi na'im. Orang berbuat baik itu maka mereka berada di dalam kenikmatan surga. Ini ada hukum yang namanya hukum wasilah. Kenapa harus jujur? Jujur itu membawa kepada kebaikan, kebaikan itu membawa kepada surga. Masuk surga itu wajib tidak? Harus tidak? Harus. Kewajiban kita melakukan upaya untuk masuk surga. Kalau itu harus, maka jalan wasilah untuk masuk surga juga harus kita lakukan. Salah satu penyebab masuk surga itu jujur. Dan itu jadi penyebab terbesarnya. Jadi ini ada kaidah fiqhiyah itu wasail laha ahkam maqasid. Jadi wasilah, media itu punya hukum tujuan. Itu yang sering jamaah kita lupakan. Jadi ada 3 komponen dia dalam sebuah ibadah. Ada wasail, ada maqasid, dan ada zawaid. Hadir salat berjamaah subuh wajib. Berangkat jalan kaki, naik kendaraan menuju salat subuh juga wajib, karena kita tidak mungkin hadir tanpa berangkat. Berangkat kita itu wasilah, medianya. Tujuannya salat subuh. Ada satu lagi yang kita lupa, padahal itu pahalanya besar. Kembali kita nanti dari sini ke rumah kita, itu namanya zawaid, tambahan. Itu pun berpahala sama seperti kita salat subuh. Jadi salat subuh berpahala, berangkatnya berpahala, pulang nanti ke keluarga berpahala. Tapi dengan syarat Anda niatkan. Kita enggak meniatkan itu. Lu niat sembahyang subuh saja. Kakesipnya pahala. Tapi ketika Anda niatkan, ya Rabb, ini perjalananku semuanya harus jadi ibadah. Pulangku ke keluargaku jadi ibadah. Itu banyak hadisnya. Nah, satu hadis paling masyhur yang kita kenal, hadis Ubay ibn Ka'ab. Beliau mengatakan la a'lamu rajulan wa innahu la ab'adu manzilin min masjidin nabi
Aku tahu seorang laki-laki rumahnya itu paling jauh dari masjidnya baginda Rasul. Kami mengatakan kepadanya, hal ja'alta baitan bijiwaril masjid, kenapa kamu tidak mengambil rumah dekat masjid? Pemuda itu mengatakan apa? Wa inilah ahtasibu indallah, aku mengharap di sisi Allah, mamsyaya, perjalananku menuju masjid itu Allah tetapkan untukku pahala. Warruju'i ila ahli, kembaliku ke keluargaku setelahnya Allah tetapkan untukku pahala. Apa kata baginda Rasul? Walaka kullu mas'al, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan itu. Itu yang kita lupa. Makanya kita pergi salat berjamaah dapatnya cuma pahala salat berjamaah, nyampe menyana. Kadang pahala semayangan merempok. Para sahabat itu pahala salat dapat, pahala berangkat dapat, pahala pulang dapat. Ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki, dalam hadis Imam Muslim, yatawadda fi baiti ahlihi, dia berwuduk di rumah keluarganya, di rumahnya. Fayuhsinul wudu atau fayusbighul wudu, dia sempurnakan wuduknya. Kemudian dia berangkat menuju salat. Wa kana kullu khatwatin minhu, setiap langkah dia takhuttu bihi as-sayyi'ah wa tarfa bihi darajat. Satu langkah kita mengangkat derajat kita di sisi Allah dan menggugurkan satu dosa kita. Kadang-kala agungnya di jalan, tapi kita tidak pernah ihtisab, mengharapkan itu jadi kebaikan di sisi Allah. Kebaikan itu baru jadi kebaikan jamaah kalau ada niat imtisal. Apa itu imtisal? Keinginan hati memang untuk menuruti apa yang Rasul dan Allah inginkan. Kita hadirkan imtisal itu. Saya berangkat ini dengan hadirkan imtisal. Rasul suruh kita berangkat menuju salat, itu dapat pahala. Pulang nanti dapat pahala juga. Itu zawaid. Wasail laha ahkam al-maqasid. Wazawaid, para ulama menambahkan, dan juga wazawaid. Zawaid itu tambahan yang seharusnya tidak terikat dengan ibadah, tapi hubungannya dia dengan ibadah itu, ibadahnya sudah selesai. Tapi itu harus kita lakukan. Pergi ke masjid ibadah, pulang dari masjid Allah tidak perintahkan, tapi itu sesuatu keharusan. Dan itu harus kita niatkan sehingga dia menjadi sebuah ibadah yang agung. Alaikum bisiddiq, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, membawa kepada kebaikan. Kita lihat kisah Ka'ab kemarin hari itu. Ketika dia jujur, apa yang terjadi? Allah berikan taubatnya. Allah angkat derajatnya. Itu kaum muslimin itu bersukaria ketika turunnya firman Allah yang memberikan ampunan. Dalam Quran surah At-Taubah memberikan ampunan untuk Ka'ab dan kawan-kawannya. Gembira sekali karena itu sudah dihajar itu beberapa bulan. Tidak boleh bicara dengan mereka. Istrinya itu harus dipisahkan, tidak boleh tinggal serumah dengan Ka'ab dan kawan-kawannya, sehingga turun keputusan Allah. Dikucilkan. Ketika itu Ka'ab tidak lagi hadir salat berjamaah bersama baginda Rasul karena tidak tahan dengan kondisi. Para ulama mengatakan, kalau anda memang ada kondisi yang menyudutkan dan mesempitkan, maka anda boleh tidak menghadiri salat berjamaah. Dalilnya apa? Hadis Ka'ab yang panjang kita bacakan kemarin hari. Tidak hadir lagi salat jamaah Ka'ab, duduk di rumah menunggu keputusan. Ketika turun itu firman Allah, Quran surah At-Taubah, pengampunan Allah untuk mereka, kaum muslimin bersukaria. Rasul itu paling gembira. Rasul orang paling bahagia. Coba lihat, jujur itu membawa kepada kebaikan. Kalau kita lihat wa kunu ma'as sadiqin, para ulama mengatakan itu ada makna implisit yang tersembunyi di sana. Ketika anda jujur, Allah akan menjamin untuk anda itu husnul khatimah. Kok bisa dapat seperti itu? Karena Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin, kamu membersamai orang-orang jujur. Tidak mungkin kita membersamainya cuma di dunia, tapi maksudnya itu panjang sampai ke surganya Allah.
Husnul khatimah itu cuma didapatkan dengan kejujuran. Pahami kembali, bukan cuma jujur ucapan, jujur perbuatan, tindakan, penampilan dan ucapan. Ada orang ya'mal bi'amalin ahlil jannah, dia selalu beramal dengan amal penduduk syurga. Hatta yakuna bainahu wa bainaha, antara dia dengan syurga itu illa dhira, cuma satu jengkal saja. Tiba-tiba di penghujung hayatnya, laki-laki ini melakukan amalan penduduk neraka. Fa'adkhalan nar, dia masuk ke neraka. Kan kita bingung, ini orang seumur hidup beramal penduduk syurga, tiba-tiba sejengkal lagi mau mati dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dia masuk neraka. Allah tidak adil? Bukan. Rupanya ketika kita melihat kembali jam'ut turuq, kita kumpulkan jalur hadis itu, Rasul mengatakan dia beramal amalan penduduk syurga fima yadharin nas, yang nampak bagi manusia. Nampak bagi kita dia beramal penduduk syurga, hakikatnya dia tidak jujur. Karena kalau jujur itu husnul khatimah, jujur perbuatan Anda, yang nampak dengan yang tidak nampak itu sama, bahkan seharusnya yang tidak nampak itu lebih baik. Ibadah yang alaniyah, nampak, dilihat oleh manusia, kita jauh lebih sedikit dibandingkan ibadah sirriyah batiniyah yang tidak kita nampakkan. Hampir mayoritas kita jamaah, ibadah nampak kita lebih banyak. Ketika sendiri memang tidak punya ibadah. Ketika berkhalwah dengan Allah, kita tidak punya ibadah. Ibadah kita yang nampak ini saja. Seharusnya yang tersembunyi itu lebih banyak dibandingkan yang nampak. Itu baru jujur. Itu pasti husnul khatimah. Karena Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamailah orang-orang yang jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir, akan membawa kepada kebaikan. Saya pernah dengan siswa itu sekali saya bertanya, kira-kira apa manfaat jujur? Ada siswa 30 di dalam kelas itu, masing-masing harus punya satu jawaban yang berbeda. Rupanya dapat 30 manfaat jujur. Kalau ada siswa 50, saya pikir 50 manfaat jujur dapat. Kalau di sini Rasul mengatakan jujur itu membawa kepada kebaikan. Apa itu kebaikan itu? Husnul khatimah. Anda diberikan taufik untuk hidayah ketika Anda jujur. Kita lihat Ka'ab itu mau berbohong, jujur. Keluarganya mendesak supaya dia berbohong. Allah berikan dia taufik untuk tidak berbohong. Berapa banyak para peneliti kafir itu, orientalis, ketika dia jujur, akhirnya dia masuk Islam, mempercayainya dengan keimanan. Tapi banyak sekali orang orientalis, jauh lebih banyak yang tidak jujur. Sunok Ronyo itu pergi ke Arab dia. Malimnya daripada kitanya, tungku putih kalau raja. Tungku putih, jawab fatwa tungku putih, tungku putih. Tidak masuk Islam. Padahal ilmunya banyak. Karena memang tidak jujur. Berapa banyak orang orientalis barat itu jujur mereka. Ketika jujur dapat hidayah. Begitu juga dengan kita. Kalau Anda jujur dapat petunjuk. Ada orang diberikan petunjuk tapi dia tidak jujur dengan dirinya. Dia menolak petunjuk itu. Dan ini jamaah kaum muslimin, Rasul membuat kaidah sederhana itu mencakup semua kebaikan. Anda jujur itu membawa kepada segala kebaikan. Banyak sekali kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi. Kadangkala jamaah kaum muslimin, saya pernah membuka rekrutmen karyawan itu untuk pembantu di sekolah. Syaratnya cuma satu, jujur. Kadangkala kita cukup dengan satu syarat, dibutuhkan karyawan, tapi syarat apa? Bukan ijazah, bukan itu. Orangnya, kalau bahasa kerjanya amanah. Jujur puncaknya, jujur. Kebaikan duniawi, apalagi kebaikan ukhrawi. Husnul khatimah, diberkahi. Diberkahi. Rasul mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih,
Tidak ada dua orang mutabayi'an, dia itu saling berjualan, penjual dan pembeli. Dua-duanya sadaq, jujur. Pembeli jujur, yang menjual jujur. Illa kutibat alaihim al-barakat, kecuali ditetapkan untuknya barakah. Tapi kalau dia menipu, muhikat, dihilangkan darinya berkah. Diberkahi husnul khatimah, diberikan petunjuk, ya, jalan menuju petunjuk, jalan untuk segala kebaikan, itu semuanya bermula dari kejujuran. Dan ada yang lebih penting lagi, sidqul farasah, dia punya firasat yang benar. Orang jujur itu firasatnya benar, dan itu yang sulit kita dapatkan hari ini. Orang yang firasatnya benar. Orang tua kita dulu itu bukan dapat wahyu, kadang-kala berfikir dengan firasat tapi benar, karena mereka hidup dengan kejujuran. Kemarin hari kita bercerita tentang Abdullah ibnu Salam, tokoh Yahudi. Datang baginda Rasul ke Madinah, dia melihat Rasul, dia langsung berfirasat, ini orang tidak mungkin berdusta, dan firasatnya benar. Tanda mukmin itu punya firasat yang benar. Firasat kita sering salah, Pak. Tak tebak lagi nya, rupa jikan lagi kan. Firasah Umar, firasah Abu Bakar, firasah Rasul lebih lagi benar. Sidqul farasah itu efek dari kejujuran. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Artinya jujur itu sebab min asbabi dukhulil jannah, sebab kita menuju surga. Keharusan kita mencari sebab. Walaupun Rasul mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amal, kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, anda juga tidak masuk ya Rasulullah. Tidak, kata baginda Rasul, illa ayatagamadi Allah birahmati, kecuali Allah menyentuhku dengan rahmatnya. Tapi dalam banyak ayat Allah mengatakan wadkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kalian masuk surga karena apa yang kalian amalkan. Jadi yang tidak masuk surga gara-gara amal, itu maksudnya tidak masuk dalam kondisi iwat. Baknya itu bak iwat. Bukan seperti transaksi, punya amal, punya surga, bukan. Bukan seperti jual beli. Tapi amal itu sebab anda masuk surga. Kalau dijadikan transaksi tidak bisa. Nafas saja enggak terbayar dengan amal kita. Kita masuk surga dengan rahmat Tuhan, fadl, kemuliaan Tuhan. Tapi yang masuk neraka karena keadilan Tuhan. Masuk surga itu fadlun, wadkhulun nari adlun, dan masuk neraka itu adil. Yang masuk surga Allah kasih kelebihan, yang masuk neraka Allah hukumi mereka dengan keadilan. Masuk surga dengan adil tidak bisa kita, karena nikmat Tuhan saja tidak tertandingi dengan apa yang kita lakukan. Tapi sebab dari masuk surga, amal itu sebab. Jadi wadkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ba di situ ba sababiyah, menceritakan tentang sebab. Kita perlu banyak melakukan sebab-sebab masuk surga. Karena kita tidak tahu dengan sebab mana kita bisa masuk surga itu. Abdullah bin Mubarak ditanyakan, anda itu orang alim, ahli ibadah, kenapa anda masih menghadiri kajian si fulan? Anda orang alim luar biasa, kenapa mau duduk sama si fulan itu? Dia mengatakan, saya tidak tahu kalimat mana yang saya dengar dan kalimat itu membawa saya ke syurganya Allah. Kadang kala Quran dibacakan, kita tidak dapat petunjuk. Hadis ribuan dibacakan, tidak dapatkan petunjuk. Satu kalimat dari penceramah itu menyentuh sanubari kita, rupanya menggiring kita menuju petunjuk. Beliau mengatakan, saya tidak tahu kalimat apa yang membawa saya ke surganya Allah, maka saya mendengar sebanyak-banyaknya. Itu jujur itu membawa kepada kebaikan, kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula yasduq,
Dalam riwayat Imam Muslim, wa yataharra sidq, ada orang jujur berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kejujurannya, sehingga Allah tulis di sisinya itu dia termasuk dari golongan siddiqin. Itu level di bawah Nabi. Saleh, qunut, ini itu tinggal di bawah itu. Siddiq itu di bawah Nabi. Level tertinggi dalam agama kita, dalam ibadah kita, siddiq. Di atasnya Nabi. Wassalihin, itu di bawahnya. Mukminin, ini itu qanitin, itu di bawahnya semuanya. Siddiq. Orang jujur, yataharra, ini yang kita katakan pada pertemuan yang lalu. Jujur itu satu karakter, satu akhlak yang Anda bisa dapatkan dengan mujahadah, kesungguhan. Yataharra, berupaya keras dia supaya dia jujur. Dusta itu satu karakter, satu akhlak yang tercela, Anda bisa dapatkan dengan bergampang-gampangan, tidak perlu sungguh-sungguh untuk berdusta. Gampang saja. Dengan menggampang-gampangkan Anda jadi pendusta. Tapi kalau mau jadi orang jujur, itu tidak bisa dengan menggampang-gampangkan. Maka para ulama mengatakan yataharral kadhib, dia berupaya dusta, itu upaya yang gampang. Datang mulik kerana ayat. Yang susah itu jujur. Untuk mendapatkan kejujuran Anda harus upaya keras. Untuk menjadi pendusta Anda cukup gampangkan saja. Bermudah-mudahan saja. Kalau tamah bacut, kurang bacut, akhirnya kita jadi pendusta itu. Maka ada karakter yang memang kita sudah dibentuk dari sananya. Dari lahir, DNA kita, ahli keluarga kita itu terbawa. Makanya jamaah kaum muslimin kemarin saya pesankan, pulang ke rumah buat list. Saya itu siapa? Seperti apa? Saya membuat itu 18 karakter saya tulis. Apa misalnya? Pertama saya mulai dengan jujur. Saya buat list samping apa? Jujur. Kira-kira berapa persen? Instrumennya dua. Instrumen pribadi, satu lagi berikan kepada orang terdekat yang menilai. Kadang pribadi jujur 100%. Ikala liane ana dapati. Istri kita melihat masa 100%. Dalam seminggu 5 enggak kena pengut. Instrumen kedua, bagi kepada orang terdekat untuk menilai diri, supaya kita tahu kita rendahnya di mana, di amanah, di jujur, di giatnya, di kerja kerasnya. Apa yang kita kurang kita perbaiki. Ini karakter yang masih kita bisa bentuk. Kurang di jujur, akhirnya kita melatih diri lagi, bermujahadah untuk memperbaiki. Ada kalanya memang karakter kita jujur bawaan dari sana. Ada yang demikian. Ada yang memang karakter bohongnya bawaan dari sana. Dia harus berupaya keras supaya dia menjadi sosok yang jujur. Itu maksud hadis baginda Rasul, yataharra sidq. Dia berupaya untuk jujur hatta yuktabu indallah, sehingga ditulis di sisi Allah. Apa maksud ditulis di sisi Allah? Para ulama mengatakan bukan ditulis. Ditulis itu maksudnya ditetapkan. Di hadapan malail a'la, di hadapan para malaikatnya yang agung, Allah memproklamirkan Anda itu sosok yang jujur. Lihat si fulan itu siddiq. Kemudian apa yang terjadi? Amaran langit itu akan Allah ilhamkan ke bumi. Orang akan mengatakan, si fulan itu jujur, si fulan jujur, si fulan jujur. Dan ini musibah kita para da'i kalau kita dikenal di bumi sebagai sosok yang tidak jujur. Pui pegah tegamnya, gak tak lunturi. Kenal sekali saya dengan dia, tidak jujur dia. Itu musibah besar bagi kita para da'i. Seharusnya kita itu yang punya khuluk ini. Oh fulan, saya terima fulan itu jujur. Rasul itu tidak bisa didustai dengan dinyatakan beliau itu sosok pembohong. Mereka cuma bisa membohongi risalahnya, tapi kalau untuk pribadi Rasul mereka tidak bisa mengatakan seperti itu.
Ketika mereka itu kafir Quraisy mengatakan kadzdzab, Muhammad itu pendusta, diri mereka tahu kalau Muhammad itu bukan pendusta. Ini jamaah kaum muslimin, itu modal utama, apalagi sebagai para pelaku dakwah. Wa iyyaka wal kadzib, kamu hati-hati dari dusta itu. Kembali lagi saya tegaskan, dusta itu bukan cuma dusta ucapan, dusta tindakan, dusta perbuatan, dusta penampilan, itu semua masuk ke dalam iyyaka wal kadzib. Dusta paling besar itu Anda berdusta atas nama Tuhan, berdusta terhadap kalam Allah, berdusta terhadap firman Allah, terhadap sabda Rasul. Dan banyak orang yang berdusta demikian. Itu dusta paling tinggi. Kita tahu kalau dulu orang Yahudi itu terang-terangan mereka berdusta dengan ayat Allah. Wa yuharrifuna al-kalima an mawadhi', mereka gonta-ganti ayat Allah. Oh, hana ayatnya bukan untuk kita, nanti untuk si fulan. Ketika jamaahnya bertanya, kan itu sudah diharamkan. Oh enggak, itu bukan haram, haramnya itu haram lain. Itu sudah diharamkan, itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan tapi hukumnya masih makruh, boleh-boleh aja. Berapa banyak kerusakan itu disebabkan, ya, kalau kata Ibnu Mubarak, kerusakan itu kalau bukan disebabkan oleh para ubad, ahli ibadah, maka disebabkan oleh ruhban, para ahli ilmu. Rusak itu kalau bukan gara-gara ahli ibadah, gara-gara ahli ilmu. Rusak penguasa gara-gara dua ini, ahli ibadah, ahli ilmu. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'. Kalau kita merujuk ke ayat yang lain itu, fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka itu tidak mentaati perjanjian mereka dengan Tuhan mereka, kami laknat mereka, kami jadikan hati mereka keras. Kemudian mereka itu mengubah-ubah firman Tuhan. Rupanya mengubah firman Tuhan itu ketika hati kita sudah dikeraskan, kita sudah dilaknat, dijauhkan dari rahmat Tuhan. Penyebabnya apa? Ini penyebabnya naqdhihim mitsaq, mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Tuhan. Itu dusta paling besar, berdusta atas nama Tuhan. Berapa banyak para dai tidak jujur dengan dakwahnya, tidak berani menyampaikan hanya karena faktor jamaahnya. Itu banyak. Kena begah hana mangat jamaah lun orang tertentu yang tidak menerima apa yang saya sampaikan, tahan diri atau tidak berani menyampaikan. Anda berdusta atas nama Tuhan itu. Yang Anda tahu kebenaran, sampaikan, walau kana murran, walaupun itu pahit. Itu dusta besar dan berbagai macam bentuk kedustaan. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur, dusta itu membawa kepada kefajiran. Segala macam bentuk kejahatan bermula dari kedustaan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan fajir itu membawa kepada neraka. Wa innar rajul la yakdzib, orang itu berdusta sekali, kemudian yataharral kadzib, dia berulang-ulang berdusta, hatta takun yuktabu indallah kadzaban, hingga dia ditetapkan sebagai seorang pendusta, kadzab, di sisi Allah. Kemudian Allah ilhamkan kepada penduduk bumi. Dalam hadis yang lain Allah perintahkan Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada seluruh penduduk langit, si fulan itu pendusta. Kemudian penduduk langit mengenal kita sebagai pendusta, kemudian diilhamkan kepada penduduk bumi, sampaikan kepada penduduk bumi, si fulan itu pendusta. Orang langsung tahu, hana betul. Kalau ada itu mulia, pendusta dia. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum.